Prajurit TNI yang bertugas menjaga perdamaian di perbatasan antara Israel dan Lebanon berhasil mengagalkan peperangan antara kedua negara tersebut. Peristiwa ini bermula saat prajurit TNI tengah melakukan penjagaan di Blue Line atau garis biru di perbatasan Adisa Selatan Lebanon pada Selasa 2 Juni lalu dan mendapati sebuah tank Merkava milik militer Israel menerobos perbatasan Lebanon. Upaya persuasif dilakukan oleh TNI dan dipantau langsung Komandan Kompi Alfa Mayor Infantri Handi Wibowo beserta seluruh personil Quick Reaction Tim Kompi Alfa. Beserta Komandan Satgas Indobat 23N Letkol Infantri Prasetyo Ari Wibowo langsung di lokasi. Insiden yang terjadi selama beberapa jam tersebut tidak menimbulkan kontak senjata, namun kedua belah pihak sudah bersiap-siap untuk melakukan serangan. Dan dengan tenang, pasukan TNI melakukan negosiasi dengan mengibarkan bendera PBB sebagai tanda perdamaian dan upaya tersebut berhasil dilakukan, sehingga membuat ketegangan berhasil diselesaikan. Apresiasi positif diperoleh pasukan TNI yang kini tengah bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon setelah berhasil menghentikan pergesekan dua pasukan antara Lebanon dan Israel. Atas bagaimana informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan Kolonel Infantri Setio Wibowo, Komandan Kontingen Garuda Unifil Lebanon. Selamat siang waktu Indonesia. Selamat siang Metro TV. Selamat siang Bapak. Pak, bisa diceritakan Pak mengenai kronologi awal pasukan TNI yang berhasil menghentikan insiden pergesekan pasukan militer Israel dan juga Lebanon? Baik, insiden yang terjadi yang diketahui oleh masyarakat selama ini terjadi tanggal 2 Juni 2020 di area operasi atau daerah operasi dari Kompi Alfa Satgas Indobat di sekitaran Blue Line Lebanon Selatan. Dari ketegangan yang terjadi antara pasukan Israel dan pasukan Lebanon yang bersenjata dipantau oleh menara pemantau kita yang berada di sektor itu. Kemudian dari menara pemantau melaporkan kepada Komandan Kompi dan Komandan Kompi secara hierarki melaporkan kepada Komandan Batalion dan hierarki selanjutnya. Kemudian Komandan Batalion memerintahkan untuk menyiapkan dan mengerahkan Kompi Alfa dengan dua tim quick reaction team untuk turun dan memperkuat di daerah yang berkonflik tersebut dipimpin oleh Komandan Kompi Alfa dengan kekuatan sekitar 23 orang. Kehadiran Kompi Alfa yang ada di daerah yang bersitegang tersebut di sekitaran Blue Line dengan membentuk barisan dan berada di tengah-tengah dari pasukan Israel dan pasukan Lebanon dengan mengibarkan bendera PBB sehingga situasi dapat mereda. Dari hasil negosiasi yang didapatkan, akhirnya pasukan Israel menarik mundur pasukan dan menyusul pasukan Lebanon untuk menarik pasukannya juga, dan tidak terjadi konfrontasi di Blue Line daerah operasi area Indobat. Insiden ini dilakukan secara hierarki kepada pimpinan dari Indobat Batalion kepada Sektor East Commander. Kemudian juga Komandan Indobat melaporkan kepada saya selaku Komandan Kontingen Garuda Unifil Indonesia di Lebanon, dan saya juga melaporkan kepada Komandan PMPP TNI dan kepada Mabes TNI. Baik. Pak Setio, apakah di perbatasan Adisa ini memang rawan terjadinya pergesekan antara kedua pihak tersebut dalam beberapa waktu terakhir? Betul, Mas. Daerah operasi yang menjadi tanggung jawab Satgas Indobat ini merupakan hotspot di wilayah Lebanon, dan sering terjadi kejadian demikian. Namun pasukan Indobat di lapangan selalu mempedoman kepada standar tactical incident report reaction dan rule of engagement
sehingga berhasil ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut. Dan Baik. keberhasilan ini akibat profesional prajurit dan berpegang teguh kepada prinsip imparsial. Baik, Pak Setio, kalau kita melihat memang batasan kedua pihak ini memang cukup sensitif dalam beberapa waktu belakangan. Tapi adakah kemudian batasan komunikasi atau batasan intervensi yang bisa pasukan kita lakukan untuk melerai potensi insiden ke depannya? Baik, batasan-batasan yang ada di sini kami selalu berpedoman dengan mandat yang diterima oleh pasukan Indonesia di misi Libanon, yaitu resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, di mana yang pertama menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah jawab operasi, kemudian menjaga Blue Line, memonitor perdamaian di wilayah Blue Line, kemudian yang kedua membantu fungsi tentara Libanon, kemudian ketiga menjaga keamanan daerah operasi dari kelompok bersenjata ilegal. Yang keempat adalah membantu pemerintah Libanon dan masyarakat Libanon. Dari aplikasi ini kita aplikasikan menjadi patroli-patroli pasukan dengan menggunakan kendaraan berjalan kaki maupun dengan helikopter. Kemudian menggelar pos-pos di wilayah lain batasan, kemudian melaksanakan patroli-patroli bersama dengan tentara Libanon dan pasukan negara lain. Baik, terima kasih untuk waktu bersama kami di Metro Siang, Kolonel Infanteri Setio Wibowo, Komandan Kontingen Garuda Unifil Lebanon. Selamat siang.